Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat, kasih, sukacita, dan damai menyertai kita semuanya. Ya Tuhan yang ada di surga, kami mohon berkat untuk kami boleh mengenali firman dan kami merenungkan sehingga dikuatkan iman kami. Amin. Saudara-saudara, tujuan beriman itu keselamatan jiwa. Melalui siapa? Saudara-saudara, pada dasarnya semua manusia disadari atau tidak akan percaya bahwa ada kekuatan atau kuasa di luar dirinya, lalu menginsafi adanya Tuhan, adanya Allah sebagai penguasa atas apapun, baik yang di bumi maupun di luar bumi. Paham animisme, dinamisme merupakan bukti pengakuan adanya suatu kuasa di luar diri manusia yang kemudian bisa diwujudkan dalam patung atau arca sebagai dewa sembahan. Walau ada pula orang yang tidak percaya adanya Tuhan, ateisme. Misalnya ada paham komunisme, atau ada orang yang agnostik, yaitu tidak ambil pusing ada atau tidak ada Tuhan, karena tidak bisa didasari pemikiran akal rasional. Pendek kata, sikap ragu akan keberadaan Tuhan, termasuk ragu apa ada kehidupan setelah mati. Sementara itu, orang atau manusia yang beragama monoteisme, bertuhankan satu, percaya bahwa ada kuasa atau kekuatan di luar dirinya, yaitu ada Allah, ada Tuhan satu-satunya yang esa, yang berkuasa atas hidup manusia dan alam semesta ini. Dan percaya pula ada kehidupan setelah mati, ada alam lain setelah kematian, ada mati kekal dan ada hidup kekal, ada jurang maut atau neraka, ada surga, tempat di mana hidup kekal bersama Allah terwujud. Dan setiap orang, siapapun, ingin jiwanya, rohnya selamat setelah kematian. Artinya ingin jiwanya selamat, beroleh hidup kekal dan diam tinggal di surga. Jadi keselamatan jiwanya itulah tujuan dalam hidupnya. Jiwanya supaya selamat, artinya orang ingin tetap hidup setelah mati, hidup yang kekal. Bagaimana agar tujuan itu tercapai? Banyak orang mengatakan dengan taat beragama, banyak sedekah dan beramal, berbuat baik. Namun dalam prakteknya toh berbeda. Misalnya sembahyang tetapi masih benci, dendam, lebih-lebih dengan orang yang beda keyakinannya. Banyak sedekah tetapi masih korupsi, masih beramal tetapi masih mencari untung tidak halal dan sebagainya. Bisakah laku yang seperti itu layak menjadi jiwa yang bisa diselamatkan? Melalui ritual agama berjalan, tetapi laku yang bertentangan dengan kehendak Tuhan juga jalan terus. Kata singkat untuk itu adalah munafik, hipokrit. Hal seperti itu justru dilakukan oleh banyak orang yang disebut ulama atau rabi pada zaman Yesus. Ulama Yahudi atau Farisi, kaum Saduki yang tidak percaya adanya kebangkitan orang mati dan
para ahli-ahli Taurat merupakan golongan elit yang membuat masyarakat takut karena mereka berlaku seperti hakim agama dan melakukan hukum agama atau hukum Musa secara harafiah, bahkan memberi tambahan yang malah membuat masyarakat Yahudi terbeban. Inilah yang kemudian ditentang oleh Yesus. Banyak sekali Yesus diprotes karena menyembuhkan orang pada hari Sabat misalnya. Padahal menurut pemahaman ulama-ulama ini, hari Sabat tidak boleh melakukan apa-apa. Tetapi Yesus mengatakan menentang untuk berbuat baik harus dilakukan kapanpun, walaupun hari Sabat. Mereka juga membenci Yesus karena mau berkumpul dengan para pemungut cukai, dengan wanita nakal atau orang biasa yang dianggap tidak kudus. Malahan kemampuan Yesus sebagai utusan Allah yang diurapi dianggap kekuatan itu dari setan, dari Beelzebul, penghulu setan. Yesus dinilai akan merusak tatanan hukum Musa. Padahal apa yang dilakukan Yesus adalah menyatakan kebenaran Allah, menyatakan adanya pengampunan dosa dan hidup yang diselamatkan, sehingga tidak ada jiwa-jiwa mati, tapi jiwa yang diselamatkan dan tetap hidup walaupun mengalami mati tubuh, mati badani. Yesus berkata, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Matius 10 ayat 28. Saudara-saudara, Yesus mengajak tidak takut dalam menjalani hidup yang berat dan banyak ancaman di dunia ini, yang tidak mempunyai kuasa apapun untuk membunuh jiwa. Sebaliknya, yang harus ditakuti, dihormati, ditaati adalah Allah yang berkuasa membinasakan jiwa dan tubuh ke neraka. Menghormati Allah sama dengan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat jiwa manusia, sehingga jiwa manusia tidak dibinasakan dan dibuang ke neraka, karena Yesuslah yang telah diurapi oleh Allah menjadi jalan kebenaran dan hidup kekal. Ini tertulis di kitab Yohanes 14 ayat 6. Dan ternyata Yesus sebagai jalan lurus kebenaran ke surga ini juga ditulis di Al-Quran surah 43 As-Yukhruf ayat 61. Demikian, dan sesungguhnya Isa, yaitu Yesus, benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutlah aku. Inilah jalan yang lurus. Alkitab menyebutkan kesaksian dua orang sah dan benar, tertulis di Bilangan 35 ayat 30. Maka kesaksian Yesus dan Quran adalah sah dan benar bahwa Yesus adalah jalan keselamatan jiwa manusia yang mau percaya dan menerima Yesus. Percaya pada Yesus artinya beriman padanya, dan itu membawa kepada tujuan yang benar, yaitu keselamatan jiwa dan kehidupan kekal di surga. Puji nama Tuhan. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami tahu
Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran dan hidup kepada kehidupan yang kekal. Karena itu berkatilah kami, teguhkan iman kami untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Juga untuk saudara-saudara kami yang masih bimbang, yang masih ragu mengenal jalan keselamatan, jalan lurus itu, berilah terang Roh Kudus agar mereka bisa memutuskan untuk boleh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat untuk keselamatan kekal, untuk jiwa yang diselamatkan kekal kelak di surga. Tuhan, tolonglah mereka, berkati mereka, dan ampuni kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, kami berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami di dalam memasuki tahun yang baru ini. Beri mereka pengharapan, beri mereka semangat, beri mereka percaya bahwa di tahun ini Tuhan akan menuntun, menyertai, memberkati, dan memelihara mereka. Karena itu teguhkan iman mereka untuk tetap setia, untuk taat, sehingga benar mereka merasakan sukacita di tahun yang baru ini. Berkati mereka yang mencari jodoh, pertemukan dengan calon pendamping hidupnya. Berkati mereka yang merindukan keturunan, mereka yang mencari pekerjaan, berkati untuk dapat pekerjaan yang tetap. Berkati mereka yang sakit, sembuhkan Bapa, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Beri berkat kesehatan atas mereka, kuatkan mereka yang lemah, hiburkan mereka yang berduka cita. Tuhan, lawat mereka yang mengalami berbagai kesulitan, kesedihan, duka cita, keprihatinan, menjalani kehidupan yang berat ini. Kuatkanlah, beri pengharapan bahwa hanya Bapa, hanya Allah yang sanggup menolong melalui kasih Tuhan Yesus, yang undur imannya, yang lemah imannya, yang kehilangan pengharapan. Kuatkan, bangkitkan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga mereka datang kepada Bapa dan percaya Bapa akan menyertai, Bapa akan memberi tuntunan dalam kehidupan mereka. Dan kuatkan kami semuanya dalam menghadapi kehidupan ini, saat-saat kami menghadapi berbagai persoalan yang kadang-kadang kami merasa berat, tidak kuat. Beri kami tabah, beri kami kuat, dan terus memandang ke arah Bapa, sehingga kami dikuatkan. Tuhan, berkati negeri kami, jauhkan dari konflik, jauhkan dari pertengkaran. Berkati pemerintah kami mengatasi berbagai persoalan dalam membangun negeri kami ini. Dengarlah doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.